Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Pertiwi dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kitab Toharo, yang mana kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Anita Syuhada, dan yang ketiga ada Muhammad Rinaldi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian Toharo. Toharo menurut bahasa artinya suci dan bersih, sedangkan toharo menurut istilah artinya suci dari hadas dan najis. Maksudnya suci setelah berwudu, tayamum, dan mandi. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Adapun air yang boleh untuk bersuci yaitu air sumur, air sungai, air telaga, air embun, air salju, air laut, dan air sungai. Selanjutnya, pembagian air berdasarkan hukumnya, yaitu ada 5. Yang pertama, ada air mutlak yang disebut dengan air mutlak, yaitu air suci dan murni, contohnya air hujan dan air sumur. Yang kedua ada air mustanajis, yaitu air yang terkena najis. Yang ketiga yaitu air suci tetapi tidak mensucikan. Yang keempat ada air suci tetapi haram untuk digunakan. Dan yang terakhir adalah air suci mensucikan tetapi makruh untuk digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anita Syuhada. Selanjutnya adab membuang air kecil dan besar. Yang pertama, disunatkan dahului kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar. Yang kedua, janganlah berkata-kata selama di dalam WC itu, kecuali berdoa ketika masuk WC. Sebab apabila Rasulullah SAW memasuk WC, beliau melepaskan cincin beliau yang berukiran Muhammad Rasulullah. Riwayat Ibnu Hibban. Yang ketiga, hendaklah memakai alas kaki. Yang keempat, hendaklah jauh dari orang-orang supaya bau kotoran tidak sampai kepadanya. Yang kelima, janganlah berkata-kata selama di dalam WC, kecuali apabila ada keperluan dan tidak dapat ditangguhkan. Yang keenam, jangan buang air kecil atau besar di air yang tenang, kecuali apabila air tenang itu banyak mengenangnya. Yang ketujuh, janganlah buang air kecil di lubang-lubang tanah karena kemungkinan ada binatang yang akan tersakiti di lubang itu. Yang kedelapan, jangan buang air kecil di tempat pemberhentian karena akan dapat mengganggu orang yang berhenti. Selanjutnya, cara mencuci benda yang terkena najis. Najis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, najis mughalazo atau tebal, yaitu najis anjing. Cara mencucikannya dibasuh 7 kali. 1 diantaranya dibasuh dengan air yang dicampur tanah. Yang kedua ada najis mukhaffafa atau najis ringan. Misalnya kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan selain ASI. Cara mencucikannya cukup memercikkan air ke benda yang terkena najis itu. Yang ketiga ada najis mutawasyito atau pertengahan. Najis ini terbagi menjadi 2 pula. Yang pertama, najis hukmiyah yang kita yakini ada tetapi tidak nyata. Zat warna baunya seperti kencing yang sudah lama kering. Cara mencucinya cukup mengalirkan air yang terkena najis itu. Yang kedua ada najis ainiyah yang masih ada zat, warna, dan rasa baunya, kecuali warna atau bau yang sukar menghilangkannya, maka itu dimaafkan. Cara mencucinya hendaklah menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya. Selanjutnya ada istinja. Istinja itu apabila keluar kotoran dari salah satu 2 pintu tempat kotoran, wajib beristinja dengan air atau dengan 3 buah batu. Sabda Rasulullah SAW, apabila salah seorang dari kamu beristinja dengan batu, hendaklah ganjil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinaldi dari kelompok 1 Fikih. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi dari kelompok 1, yaitu tentang amalan-amalan yang dilarang ketika hadas. Yang pertama adalah mendirikan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Begitu juga dengan sujud syukur, sujud tilawah, dan khutbah Jumat. Karena sabda Rasulullah SAW berbunyi, Allah tidak akan menerima salah satu dari kamu apabila ia berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya adalah tawaf, baik itu tawaf fardu maupun tawaf sunnah. Karena Rasulullah SAW bersabda, tawaf itu sholat hanya untuk Allah SWT. Dihalalkan sewaktu tawaf untuk bercakap-cakap. Maka barang siapa yang bercakap-cakap, hendaklah ia berkata dengan perkataan yang baik. Hadis riwayat Hakim. Berikutnya adalah menyentuh atau mengangkat mushaf Al-Quran, kecuali dalam keadaan darurat ataupun terpaksa, maka kita dibolehkan untuk menyentuh Al-Quran. Karena di dalam hadis dari Abu Bakar bin Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengirimkan surat kepada penduduk Yaman. Beliau menyebutkan dalam surat itu terdapat kalimat tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan untuk orang yang suci. Hadis riwayat Daruqutni. Adapun berikutnya adalah puasa. Ini khususnya untuk hadas besar. Untuk puasa itu tidak diperbolehkan bagi orang yang berhadas besar seperti haid, nifas. Berikutnya adalah berdiam diri dalam masjid. Itu kita tidak boleh memasuki atau berdiam diri dalam masjid dalam keadaan hadas sampai kita suci. Baiklah, kita pindah ke materi selanjutnya adalah tentang perbedaan pendapat ulama seputar benda najis dan air. Adapun pendapat ulama tentang benda najis adalah tentang bangkai binatang yang berdarah selain mayat manusia. Bagian-bagian seperti daging, kulit, bulu dan lemak itu semuanya najis menurut mazhab Syafi'i. Adapun menurut mazhab Hanafi, yang najis itu adalah bagian-bagian yang mengandung roh seperti daging dan kulit. Untuk bagian-bagian yang tidak bernyawa seperti bulu, tanduk, kuku itu tidak najis. Bagian-bagian yang tidak bernyawa dari anjing dan babi pun tidak termasuk najis. Dalil kedua dari mazhab ini adalah yang pertama, mazhab pertama mengambil dalil dari makna umum bangkai dalam ayat tersebut, karena bangkai itu sesuatu yang tersusun dari bagian-bagian tersebut. Adapun mazhab kedua beralasan dengan hadis Maimunah, sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, sesungguhnya yang haram ialah memakannya. Pada riwayat lain menjelaskan bahwa yang haram ialah dagingnya. Hadis riwayat Jamaah al-Hadis. Baiklah, kita masuki materi yang terakhir, yaitu pendapat ulama seputar pembagian air. Menurut mazhab Imam Syafi'i, para ulama membagi air menjadi 4 kategori dan hukum dari kegunaan dalam bersuci. Yang pertama ialah air suci tapi mensucikan.
kedua air musyammas, yang ketiga air suci namun tidak mensucikan, dan yang keempat adalah air mutanajis. Dari 4 jenis air ini ada 2 jenis air yang dimana terdapat selisih pendapat para ulama. Yang pertama adalah air yang suci tetapi tidak mensucikan. Syafi'i, Hanafi, dan Hambali, air ini tidak boleh dipakai untuk bersuci. Sedangkan dalam mazhab Maliki, air mustakmal dalam pengertian di atas boleh dipakai untuk bersuci selama ia menganggap bahwa anggota yang direndam itu adalah alat untuk mengambil air. Selanjutnya yaitu air mutanajis. Pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah itu tidak boleh air ini digunakan sebagai berwudu, sedangkan untuk ulama Malikiyah membolehkannya. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat pahaman ataupun salah dalam berkata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.